Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 12 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima kuasa Allah, yaitu roh anak-Nya dalam hidup kami, sehingga kami semua dapat menyerukan pekabaran malaikat ketiga dengan nyaring kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, berjudul Amaran Terakhir Malaikat Ketiga. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kuasa yang besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Malaikat yang bergabung dalam pemberitaan pekabaran malaikat ketiga digambarkan akan menerangi seluruh bumi dengan kemuliaannya. Di sini dinubuatkan suatu pekerjaan yang berskala dunia dan dengan kuasa yang luar biasa. Pergerakan Advent tahun 1840 sampai 1844 adalah suatu perwujudan yang mulia dari kuasa Allah. Pekabaran malaikat pertama telah dibawa ke setiap pos misi di dunia, dan di beberapa negara terjadi minat rohani terbesar yang pernah disaksikan sejak reformasi abad ke-16. Namun, semua itu akan dilampaui oleh gerakan besar di bawah amaran terakhir malaikat ketiga. Pekerjaan besar Injil tidak akan ditutup dengan perwujudan kuasa Allah yang lebih kecil daripada yang menandai permulaannya. Nubuatan yang digenapi dalam pencurahan hujan awal pada permulaan Injil akan kembali digenapi dalam hujan akhir pada penutupannya. Hamba-hamba Allah dengan wajah yang bercahaya dan bersinar karena pentabisan kudus akan bergegas dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan pesan dari sorga. Dengan ribuan suara di seluruh dunia, peringatan itu akan disampaikan, mukjizat akan terjadi, orang sakit akan disembuhkan, dan tanda serta keajaiban akan mengikuti orang-orang percaya. Setan pun bekerja dengan tipu daya, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang, terdapat dalam Wahyu 13 ayat 13. Dengan demikian, penduduk bumi akan dibawa untuk menentukan sikap mereka. Bahan penerbitan yang dibagikan oleh para pekerja misi telah memberikan pengaruhnya. Namun banyak orang yang pikirannya terkesan masih terhalang untuk sepenuhnya memahami kebenaran atau untuk taat. Sekarang sinar terang menembus ke segala tempat. Kebenaran tampak dengan jelas, dan anak-anak Allah yang jujur melepaskan ikatan yang telah menahan mereka. Ikatan keluarga, hubungan gereja, tidak lagi mampu menahan mereka. Kebenaran lebih berharga daripada segalanya. Meskipun banyak kuasa bergabung melawan kebenaran, sejumlah besar orang akan berdiri di pihak Tuhan. Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang pekabaran malaikat ketiga, Roh Nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 86 tahun 1900 paragraf 23. Pesan malaikat yang datang setelah malaikat ketiga sekarang akan diberikan ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah pesan panen dan seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Tuhan memiliki satu lagi seruan belas kasihan kepada dunia, tetapi kebejatan manusia mengalihkan pekerjaan itu dari tujuan sebenarnya, dan terang itu harus berjuang di tengah kegelapan manusia yang merasa diri mereka mampu melakukan pekerjaan yang tidak ditugaskan Allah kepada mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah? Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan berikut ini dalam manuskrip 122 tahun 1903 paragraf 7. Mereka yang telah memegang teguh keyakinan mereka sejak awal hingga akhir akan terjaga sepenuhnya selama waktu pekabaran malaikat ketiga diberitakan dengan kuasa yang besar. Selama seruan yang nyaring itu, jemaat dibantu oleh campur tangan pemeliharaan Tuhannya yang telah dimuliakan, akan menyebarkan pengetahuan tentang keselamatan dengan begitu melimpah, sehingga terang akan dikomunikasikan ke setiap kota dan desa. Pekabaran malaikat ketiga adalah seruan nyaring, dan oleh bantuan dari Tuhan Yesus yang telah dimuliakan, artinya yang telah mencurahkan rohnya, sebab saat Yesus dimuliakan, maka rohnya dicurahkan kepada umat-umatnya, jemaat menyebarluaskan seruan nyaring tersebut, yaitu pengetahuan tentang keselamatan ke setiap kota dan desa. Apa yang terjadi kemudian? Bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang keselamatan. Dengan begitu berlimpah, Roh Allah yang memperbaharui akan memahkotai keberhasilan agen-agen yang sangat aktif, sehingga terang kebenaran masa kini akan terlihat bersinar di mana-mana. Inilah makna kemuliaan Allah menerangi bumi, yaitu oleh pekerjaan rohnya melalui karunia Roh Anak Allah, terang kebenaran bersinar di mana-mana. Lalu dikatakan, masih dalam manuskrip yang sama dalam paragraf 8. Pengetahuan keselamatan dari Allah akan menyelesaikan pekerjaan pemurniannya pada pikiran dan hati setiap orang percaya. Firman menyatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Apa artinya? Inilah turunnya Roh Kudus yang diutus dari Allah untuk melakukan tugasnya. Umat Israel akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan dibaptis dengan kasih karunia keselamatan. Keadaan kelesuan mereka tidak akan ada lagi. Semua yang belum menerima terang akan diyakinkan. Semua yang akan berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati akan mengakui dosa-dosa mereka. Roh Nubuat dengan jelas menggunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus, yaitu It's. Sebab Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus, yang Yesus curahkan segera setelah Yesus dimuliakan. Dan oleh baptisan rohnya Yesus itulah jemaat dipenuhi dengan Roh Kudus dan dibaptis dengan kasih karunia keselamatan. Terjadilah pertobatan. Artinya, pekerjaan pekabaran malaikat ketiga diserukan dengan nyaring, bukan dengan kuat kuasa manusia, tetapi oleh kuasa Allah. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 20 paragraf 2. Pekerjaan besar Injil tidak akan ditutup dengan perwujudan kuasa Allah yang lebih kecil daripada yang menandai permulaannya. Nubuatan yang digenapi dalam pencurahan hujan awal pada permulaan Injil akan kembali digenapi dalam hujan akhir pada penutupannya. Itu sebabnya roh hujan akhir lebih besar daripada roh hujan awal. Bukan rohnya yang berbeda,
tapi porsinya. Kita perlu roh hujan akhir agar dapat mengabarkan pekabaran malaikat ketiga dengan suara nyaring dan memenuhi bumi dengan terang Allah, pengetahuan tentang keselamatan. Namun jangan lupa, kembali dalam manuskrip 122 tadi dikatakan dalam paragraf 11, konflik telah terjadi dan akan terus terjadi sampai terdengar suara Tuhan di sorga yang berkata, "Sudah terlaksana." Wahyu 16 ayat 17. Dan setelah rombongan besar yang ditebus diangkat ke sorga, Allah Bapa akan dimuliakan dengan memahkotai Tuhan Yesus yang telah memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi dunia. Saudaraku dalam Tuhan, dalam mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, akan ada konflik dan akan terus terjadi. Renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 20 paragraf 4. Sekarang sinar terang menembus ke segala tempat, kebenaran tampak dengan jelas, dan anak-anak Allah yang jujur melepaskan ikatan yang telah menahan mereka. Ikatan keluarga, hubungan gereja, tidak lagi mampu menahan mereka. Kebenaran lebih berharga daripada segalanya. Meskipun banyak kuasa bergabung melawan kebenaran, sejumlah besar orang akan berdiri di pihak Tuhan. Karenanya jangan takut, karena oleh kuasa Allah, kita dapat terus maju dan kabarkan, sampai pada akhirnya Yesus berkata, "Sudah terlaksana." Maka konflik pun berakhir. Bagian kita bukan khawatir akan konflik, tetapi berdoa untuk kecurahan Roh Kristus, dan izinkan Roh Kristus bekerja dalam hidup kita, dalam mengabarkan kepada dunia pekabaran tentang keselamatan, agar pengetahuan tentang keselamatan menjadi bagian mereka, maka dunia pun diterangi oleh kemuliaan Allah, sebab Roh Allah bekerja melalui umatnya dan menyebar di mana-mana. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk menerima kuasa-Mu ya Bapa, yang Kau karuniakan melalui anak-Mu, yang dicurahkan pada saat Dia dimuliakan, Roh Kristus, untuk menjadi bagian hidup kami. Sebab itulah kuasa yang memampukan kami untuk menyerukan dengan nyaring kebenaran malaikat ketiga. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah dengan limpah roh anak-Mu, roh hujan akhir, agar masing-masing kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, menyerukan dengan suara nyaring, tidak perlu takut akan konflik, kepada banyak orang, agar banyak yang bertobat dan kembali kepada-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.